Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah surat terbuka untuk Ustadz Adi Hidayat, Hafidzakumullah. Kritikan kami sebenarnya hanya pada satu hal, yaitu tentang asy'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Video kami dari awal bukan soal hukum musik. Tetapi ketika antum membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan yang saya sangat berharap apa yang antum sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Karena sebagian dari catatan kami, ini justru mengundang tanda tanya baru. Tanda tanya terbesar, ketika Ustadz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensinya Ustadz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama ditulis oleh seorang Syiah. Orang yang akidahnya Mu'tazilah dan manhaj atau keagamaannya condongnya kepada Syiah. Ustadz menukilkan ada sebuah kitab namanya Mirwajuz Dzahab. Di antara kitab yang paling populer tentang hida atau huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syair. Itu nama kitabnya Mirwajuz Dzahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajuz Dzahab. Ya. Ditulis oleh seseorang yang bernama Al-Mas'udi. Tentang Al-Mas'udi ini juga para ulama sudah banyak menjabarkan tentang profilnya. Seperti perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sama-sama sepakat ini ulama kita. Beliau berkata, "Wa kutubuhu tafihatun bi annahu kana syi'iyyan mu'taziliyyan." Dan kitab-kitab karangannya, ya, termasuk diantaranya Murujuz Dzahab ini. Ini adalah kitab-kitab yang menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang berakidah Syiah dan Mu'tazilah. Kok bisa Syiah dan Mu'tazilah kita jadikan referensi gitu, Ustaz? Lalu kemudian kita sebarkan kepada kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, jilid yang keempat, halaman 84. Wa fi tarikh al-Mas'udi min al-akadhibi ma la yuhsihi illallah. Tentang Al-Mas'udi ini, dalam buku sejarahnya, terdapat banyak kedustaan. Yang hanya Allah yang tahu betapa banyak kedustaan yang dia munculkan di dalamnya. فَكَيْفَ يُوثَقُ بِحِكَايَةٍ مُنْقَطِعَةِ الْإِسْنَادِ فِي كِتَابٍ قَدْ عُرِفَ بِكَثْرَةِ الْكَذِبِ. Bagaimana mungkin kita mempercayai atau menjadikannya sebagai sandaran pada sebuah kitab yang banyak kisah-kisah yang sanadnya terputus atau munqati' dalam sebuah buku yang dikenal dengan banyak kedustaannya. Afwan, ini mahasiswa teknik industri S1, S2 yang bisa baca kitab ya Ustaz. Ustaz bisa mengecek kembali. Kalau Ustaz buka beberapa website seperti Wiki Syiah, mereka tahu dan mereka mengklaim bahwa Al-Mas'udi ini orang yang condong kepada mereka. Dr. Sulaiman bin Abdullah As-Suwaikid di dalam sebuah kitab yang berjudul Manhajul Mas'udi fi Kitabati Tarikh. Metodologi Al-Mas'udi ini dalam menuliskan sejarah. Disebutkan oleh Ibrahim Al-Mudayhish. Dikarenakan kecondongan Al-Mas'udi ini kepada Syiah, ihtamma ar-Rafidhatu bihadzal kitab wa'tamadu 'alaihi katsiran wa taba'uhu miraran. Orang-orang Syiah Rafidhah sangat punya keterikatan dan sangat merekomendasikan, sangat mengikuti buku ini. Bahkan mereka mencetaknya berulang kali. Kata Al-Imam Ibnu Arabi, semoga kita sama-sama yakin bahwa ini adalah ulama kita. Ibnu Arabi mengatakan dalam Al-Awasim minal Qawasim, wa ammal mubtadi'u al-muhtal fal Mas'udi. Adapun seorang penipu dan dia adalah seorang ahli bid'ah besar. Siapa namanya? Al-Mas'udi. Karena ia membawakan celaan kepada para sahabat dengan menyisipkan ilhad, ateisme, menyisipkan kezindikan dirinya dalam riwayat-riwayat yang dia sebutkan. Karena ia membawakan celaan kepada para sahabat. Wa amma al-bid'atu fala syakka fih. Adapun kebid'ahan dalam perkara buku-bukunya, maka tidak diragukan lagi. Kata Muhibbuddin Al-Khatib saat memberikan komentar terhadap Al-Awasim min Al-Qawasim. Ali bin Al-Husain Al-Mas'udi ya'adduhu asy-Syiah min syuyukhihim wa kibarihim. Al-Mas'udi ini adalah seorang yang oleh kaum Syiah digolongkan sebagai barisan masyayikh dan pembesar mereka. Di antara sebagian ahli ilmu yang lain seperti Dr. Muhammad Rusyad Salim, beliau mengkomentari bahwa Al-Mas'udi yang dimaksud adalah Abul Hasan Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi, seorang sejarawan yang menulis buku Murujuz Dzahab. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan kecenderungan dirinya kepada Syiah mempengaruhi karya-karyanya tentang Khulafaur Rasyidin, tentang Umayyah, tentang Abbasiyah, dengan masuknya hawa nafsu pribadinya dalam penulisan buku tersebut. Karena itu perlu diwaspadai ketika membaca bukunya. Mas'udi ini menyebutkan sesuatu tentang khurafat dan mitos meskipun dia tidak percaya dengan hal tersebut.
jika ia tidak menyebutkan hukum atas sesuatu, maka ia menisbatkan hukum tersebut kepada perawinya. Dan dalam video antum kan Ustaz, antum mengatakan ada buku. Dan ternyata buku sejarah yang antum jadikan referensi ini dikomentari oleh para ulama sebagai buku sejarah yang banyak kebohongan, yang di dalamnya dicampur dengan khurafat-khurafat dan mitos yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini punya kecenderungan kepada Syiah. Maka Ustadz, please, mohon, cek lagi referensi antum. Saya khawatir kalau kemudian antum menyebarkan yang salah kepada kaum muslimin, lalu mereka membangun agama mereka di atas referensi-referensi Syiah yang di dalamnya ada khurafat, kebid'ahan, bahkan ilhad. Tanda tanya besar yang kedua, ini masih besar. Ustadz menjadikan sebuah buku yang Ustadz tidak tahu nama pengarangnya, karena tidak tahu pengarangnya, lalu kemudian Ustadz masih mencari lagi, ini siapa ya namanya? Namanya Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam, musik dan lagu dalam timbangan Islam. Ini pengarangnya, kalau teman-teman lihat, sudah gitu ketika dibaca salah lagi penyebutan namanya. Abdullah bin Mustad Al-Hajiz, ini 500, kurang lebih 500 halaman. Kebetulan saya sudah kenal buku ini sejak tahun 2006. Meskipun saya waktu itu masih S1 Teknik Industri. Apapun saya tutup dulu tirainya karena kata admin di belakang ada ibu-ibu. Ustadz Adi Hidayat yang dirahmati Allah. Kitab yang Ustadz jadikan referensi yang kedua adalah Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Musik dan lagu di dalam timbangan Islam ini ditulis oleh seorang yang bernama Abdullah bin Yusuf Al-Judai'. Ada yang mengatakan Al-Judai', ada yang mengatakan Al-Jadiyah. Yang jelas bukan seperti yang Ustadz sebutkan. Abdullah bin Mustad Al-Hajiz. Sebelumnya saya merecall pembicaraan saya di part 2. Bahwa saya pertama kali mengenal kajian sunnah, manhaj salaf, itu dari guru kami, Ustaz Ja'far Umar Thalib. Guru kami, Ustaz Ja'far Umar Thalib, bahkan sempat terjatuh menghalalkan musik dengan catatan-catatan seperti Ustaz. Beliau jatuh ke dalam pendapat ini di tahun 2006 setelah membaca kitab Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Lalu kemudian Allah berikan taufik kepada beliau sekitar tahun 2011-2012 lah. Beliau datang ke Saudi, lalu kemudian bertemu dengan beberapa muridnya Syekh Rabi, yang ternyata mereka sudah memegang bantahan kepada kitab Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam ini. Judulnya Ar-Rad 'alal Qardawi wal Judai'. Bukunya seperti ini. Sepulang dari Saudi, Ustadz kami, Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib, kemudian merevisi. Beliau mengatakan, sembari mengkaji buku ini, sampai sejauh ini, kami menarik kembali fatwa kami bahwa musik itu adalah halal dengan persyaratannya. Sebagian pendapat Ustadz Adi Hidayat yang dirahmati Allah, mohon Ustadz, kalau memang sudah menjadikan itu sebagai referensi, Ustadz bisa membaca kembali bantahannya. Karena di dalamnya ada nukilan ijma' para ulama yang begitu banyak tentang keharaman alat-alat musik. Ya, semoga Ustadz berkesempatan untuk membaca bukunya karena PDF-nya juga sudah banyak di internet. Tanda tanya besar yang ketiga. Saya sempat mendapati Ustadz mengatakan, iya ini kan ada dalam Bukhari. Oh, tapi antum cek dulu. Itu kan hadisnya mu'allaq. Ini di Al-Bukhari. Betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya. Ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ustadz, mohon antum betul-betul cek kembali referensi antum. Saya pernah membuat bantahannya kira-kira tahun 2019. Beliau zallah karena menghukumi hadisnya hadis dhaif, karena menganggap Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar perkataan ini dari gurunya, yaitu Hisham bin Ammar. Dan yang benar sebagaimana disebutkan banyak ulama bahwa Hisham bin Ammar guru langsungnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan kata qala Hisham. Berikutnya Ustaz, tanda-tanda kecil. Seharusnya kan kalau Ustadz memang sudah persiapan, tugas akhir S1 saya pun bahkan dibawa lalu kemudian dicetak, sempat. Seharusnya mengecek judul bukunya pun harusnya sempat ya. Yang benar namanya bukan Mirwajuz Dzahab, namanya Murujuz Dzahab. Kembali ke tanda tanya besar bahwa buku ini ditulis oleh seorang yang berakidah Syiah Mu'tazilah. Kemudian tanda tanya kecil yang kedua tadi saya sudah sebutkan, sesempat itu juga Ustadz membawa tugas akhir saya, tapi tidak sempat untuk membaca siapa penulis buku Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Bahkan setelah dibaca, kemudian nyebutnya pun masih salah. Kalau saya mungkin mahasiswa teknik, mungkin bacanya mungkin masih salah-salah. Saya tidak digelari sebagai orang yang pakar dalam bahasa seperti Ustadz. Mungkin masih bisa dimaklumi. Tanda tanya berikutnya, terserah mau dibilang ini tanda tanya besar atau tanda tanya kecil.
Ustadz bikin kajian judulnya Musik dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah. Saya menonton 2 kali, dan saya dapati bahwa mayoritas dari pembahasan Ustadz itu adalah pada sejarah yang direferensikan kepada buku yang sangat tidak recommended karena penulisnya. Begitu juga direferensikan kepada sebuah buku yang sudah ada bantahannya yang telak kepada buku tersebut. Dan saya menonton dari seluruh durasinya, itu lebih banyak kepada sastra. Kalau memang kita berkata ini adalah dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, seharusnya merujuk bagaimana Al-Quran dan Sunnah, lalu tafsir para ulama. Kebanyakan dari yang Ustaz sampaikan, yaitu bukan di timbangan Al-Quran dan Sunnah, tetapi timbangan Al-Mas'udi, timbangan Abdullah bin Yusuf Al-Judai, dan timbangan pengetahuan Ustaz dalam sisi bahasa Arab. Maka Ustaz, antum menyebutkan itu di hadapan mad'u antum, depan ikhwan-ikhwan kita, kaum muslimin, mereka itu terkesima dengan istilah-istilah antum, istilah al-hida, al-ma'azif, azaf, kemudian as-sama' dan lain-lain. Mereka terkesima. Antum pakai kitab judulnya apa namanya? Murujuz Zahab, kitab Al-Musiqa wal Mizan fi Mizan Islam, Al-Mas'udi, nama yang antum salah nyebutkannya, Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Kemudian antum sebut mu'allaq. Mereka nggak paham. Adapun kami yang belajar, karena kami ini belajar kepada para ulama, lalu kami bisa melihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang antum jadikan referensi. Please Ustaz, antum cek kembali pemahaman antum, karena Masya Allah antum ini S1, S2 bahasa Arab, antum bisa menggali dari kitab para ulama. Saya cuma teknik. Qadarullah, saya pernah punya ada masalah kesehatan. Qadarullah, saya pernah berada di dalam satu lingkungan yang akhirnya membuat saya tidak betah untuk hidup di dalam pondok. Tetapi darah Muhammadiyah saya mengalir. Kemudian dakwahnya bapak saya terhujam di diri saya. Sehingga kemudian meskipun saya belajar teknik, saya belajar bahasa Arab, saya belajar ilmu usul, saya belajar al-qawaid al-fiqhiyah, saya belajar kepada para ulama, kami tinggalkan kehidupan kami sebagai PNS untuk belajar ke sana. Saya teknis saja mau dan bisa sedikit untuk mengkaji kitab para ulama. Antum pasti lebih bisa dari saya. Catatan yang lain, saya lihat antum banyak menjadikan referensi bahasa, makna lughah sebagai sandaran antum, lalu kemudian menghasilkan hukum. Ustadz, antum bisa berbicara yang Masya Allah membuat orang terkesima bagi orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, bagi orang yang belum belajar usul dan al-qawaid al-fiqhiyah, atau ilmu-ilmu yang lain yang merupakan ilmu alat. Kita sama-sama tahu Ustadz, insya Allah antum tahu, saya tahu. Ada yang namanya makna lughawi, ada yang namanya makna syar'i. Ketika ada satu hal, lalu kemudian kita dihadapkan pada makna lughawi dan makna syar'i, kita mau cari hukum, mana yang dikedepankan? Makna syar'i. Untuk teman-teman yang tentu menonton video ini, baik yang pro maupun kontra, saya yakin Ustaz Hidayat yakin, paham, dan sepakat dengan saya. Misal, kalau di dalam ilmu nahwu, belajar dasar, al-kalimah itu artinya kata. Berarti kalau al-kalimat itu kata-kata. Dalam bahasa Indonesia kita tahu kata ya kata. Rumah, orang, sakit, namanya orang gitu ya. Sedangkan kalimat itu saya pergi ke pasar, saya ini, itu kan rangkaian, itu namanya kalimat. Nabi SAW pernah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka bikalimat. Wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Nabi tidak mengajarkan kata. Rumah, tanah, langit, matahari, bulan. Nabi tidak sebut kata-kata. Tapi Nabi sebutkan kalimat. Apa kata beliau? Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, aku sebutkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat, bukan kata-kata. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia akan menjadi penuntunmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nabi sebutkan 4 kalimat. Kalau kita pakai hanya nahwu, maka harusnya Nabi sebutkan kata-kata. Tapi kita pakai makna syar'i, ada yang namanya kalimat-kalimat. Jadi kalimah itu adalah kalimat. Oke, ini contoh bahwa ada namanya makna bahasa, ada namanya makna syar'i. Di dalam bahasa kita dapati kalimat itu adalah kata. Di dalam bahasa syar'i bisa jadi ini bukan kata, tetapi justru kalimat itu sendiri. Saya yakin Ustaz paham dengan apa yang saya sampaikan. Teman-teman semoga bisa paham. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menentukan hukum, seharusnya kita pakai
makna syar'i lebih dahulu. Dan yang kami dapati Ustadz lebih banyak pakai makna-makna lughah. Mungkin karena itu S1 dan S2-nya. Mungkin ini Ustadz, mohon sekali lagi dicek referensi antum. Sebagai tambahan informasi, tahun 2006 ketika Ustadz kami, Ustadz Ja'far Umar Thalib, merilis pendapatnya yang terbaru, bahwa musik itu boleh dengan syarat bla 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 bla. Malam itu juga kami SMS beliau, ketika itu belum ada WA, bisa kayak besok pagi saya datang bersama teman-teman saya. Demi Allah teman-teman, demi Allah Ustadz, saya ketika itu 2006, sebenarnya juga baru taubat. Saya baru mengenal tentang sunnah, baru mau ikuti kajian-kajian beliau. Saya sudah membakar cover-cover kaset-kaset saya, kaset potret, Dewa, Padi, NSYNC, Backstreet Boys, bla bla bla. Sudah saya bakar semua cover-covernya. Sedangkan kasetnya saya kasih ke seorang tentara untuk dijadikan sebagai rekaman kajian. Waktu itu saya baru taubat, jadi saya kaget lagi. Kenapa kok bisa jadi jadi halal lagi nih? Gitu. Besok paginya saya datang kepada beliau, dijamu di rumahnya, kemudian saya bawa beberapa teman saya sampaikan, saya berkeberatan. Kalaupun Ustadz menghalalkan sekarang ini, bisakah disampaikan tidak di depan umum? Bisakah itu mungkin hanya di dalam kajian-kajian khusus, bla bla bla. Beliau mengatakan, saya kira waktu itu ya kalian semua kan orang-orang yang suka ke warnet ya zaman itu. Kalian suka ke warnet, mungkin kalian bisa lihat website saya, jadi ya, saya ngomong lah itu. Tapi ya betul juga sih, memang di mahasiswa kemarin itu terlalu terbuka, mungkin akhirnya orang memaknai dengan cara yang berbeda. Ustadz Ja'far Umar Thalib, mantan Panglima Laskar Jihad, dengan kebesaran namanya, dengan kebesaran dakwahnya yang suka membantah orang-orang liberal di zaman itu. Masya Allah, beliau mau terima masukan dari saya yang cuma seorang mahasiswa teknik yang waktu itu bahkan tidak bisa baca kitab. Ustadz Adi Hidayat, hafizakumullah. Saya bisa katakan yang paham balaghah itu bukan cuma Ustadz Adi Hidayat. Yang paham balaghah itu ada banyak Ustadz. Yang jago-jago di bidang ini, yang sastranya kuat, yang juga belajar tentang qawaid, usul, bahkan memang bidangnya itu banyak. Maka ketika kita menuangkan pemikiran kita ke khalayak, maka kita akan disorot. Orang mungkin tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, tetapi kesalahan itu tertuang karena disebarkan lewat media. Ada di antara para ulama yang mengatakan, man sannafa faqad ja'ala aqlahu 'ala tabaqin ya'riduhu 'alan nas. Siapa yang menulis, siapa yang mengarang, kalau di zaman sekarang, siapa yang tampil di YouTube, di Instagram, di Facebook, maka dia sedang seperti membuka kepalanya, otaknya kemudian dia copot, dia taruh di atas nampan, lalu dia hidangkan kepada manusia sehingga manusia bisa menilainya. Ini bisa dimakankah? Ini sudah basi kah? Ini busuk kah? Ini bagus kah? Itu bisa kelihatan. Artinya kita akan dinilai oleh orang. Ya, kita jangan bilang, oh saya kok dicari kesalahan dan yang semacam itu, video ke saya cuma dipotong-potong, bla bla bla. Karena orang sudah tahu. Ya, dipotong tidak dipotong, apalagi kadang-kadang dipotong itu tidak menghilangkan esensinya. Ustadz yang dirahmati Allah dan juga teman-teman yang mengikuti dan menyenangi Ustadz Adi Hidayat, di sini saya dapati ada yang berkata gini, orang-orang salafi memang menanti ketergelinciran. Wah, demi Allah tidak ada yang menanti. Yang ada adalah kebetulan lewat karena Ustadz punya banyak pengikut, punya banyak channel-channel yang ngutip Ustadz. Maka ketika kami buka media sosial, yang paling sering nampak adalah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Reza Basalama, Ustadz Abdul Somad. Tidak ada yang menanti. Demi Allah kami sangat ingin agar para dai ini bisa menunjukkan umat kepada jalan yang benar. Adalah kebodohan bagi kami apabila kami ini sengaja nyari-nyari dan nunggu-nunggu kapan dia tergelincir. Jadi kalimat seperti ini, orang-orang salafi menanti ketergelinciran tidak ada. Tapi yang saya syukuri adalah ketika ada dari pengikut Ustadz yang mengatakan menanti ketergelinciran berarti di antara pengikut Ustadz ada juga yang mengakui bahwa Ustadz itu tergelincir. Dan sebaik-baik orang yang tergelincir ada yang mau mengakui kesalahan. Ya, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Nah, setiap Bani Adam itu adalah orang yang banyak salah. Bukan bersalah saja, banyak salah. Dan yang paling bagus di antara orang-orang yang banyak salah ini adalah yang mau bertobat. Yang kami harapkan hanyalah sekedar Ustadz memberikan klarifikasi bahwa iya, referensi saya ternyata salah. Setelah tadi
saya paparkan tanda tanya besar dan kecil. Yang ini merupakan nasihat untuk diri saya sendiri, untuk terutama orang-orang yang mengikuti kajian kami, yang teman-teman bilang Wahabi, Salafi, dan seterusnya, juga kepada kaum muslimin.